Tapi saya minta maaf untuk buat Pak Sutioso. Saya minta maaf kepada Pak Sutioso, minta maaf sebesar-besarnya kepada Pak Sutioso dan kepada anak cucu dan keluarga semua. Karena Pak Sutioso dari Komando Pasukan Khusus Baret Merah, saya sangat hormat dan saya sangat kagum sama beliau. Atas kesalahan saya kemarin saya mengucap itu, saya minta maaf sebesar-besarnya. Sampai ke cucu-cucu aku minta maaf. Tapi Gatot, saudara Gatot, Nurmantio, Anda, saya tidak takut sama Anda. Saya tidak menghargai Anda. Ya, jadi kenapa saya bisa begitu? Karena saya bengis banget gitu loh. Ya, bengis banget loh. Nah, aku salah apa? Aku nggak salah, nggak punya salah dengan Pak Gatot loh. Pak Gatot sampai bicara premanisme, apa, kurang ajar, apa? Aku salah apa? Pak Gatot yang aku hormati, ya aku muliakan, mantan Bapak Panglima TNI. Oh, saya sedih loh. Pak Gatot bisa sangat luar biasa kaya, gemas. Ayah saya punya kesalahan yang patut. Aku juga punya manusia biasa. Aku sekarang ini memperbaiki diri menjadi orang baik. Makanya tempat saya ini sudah 17 tahun tidak pernah putus dengan anak yatim piatu. Saya bolak-balik tanah suci. Saya bawa orang, bukan saya bisa umroh. Saya bawa orang cuma saya bawa 40 orang, 30 orang, 20 orang saya ajak kasih umroh mereka. Dan uang halal, nggak ada uang haram. Kalau ada uang haram, yang dudukkan lapor ke Pak polisi. Kok Pak Gatot kok Pak Sutioso kayaknya diam aja, Pak Gatot kayak orang kebakaran jenggot gitu. Jadi saya sedih juga sih kok Pak Gatot kaya sama saya, kayak saya punya dosa dengan Pak Gatot loh. Saya tidak sebut nama Pak Gatot loh. Tolong Pak Gatot jangan mengganggu saya. Pak Gatot bisa habisin saya yang sangat luar biasa. Kasih Pak Gatot bicara masalah peristiwa Depok pembakaran mobil polisi. Saya sudah menelpon Pak Kapolda Metro, Pak Karyoto, dan saya menelpon Kabako Polres Depok. Saya minta tindak mereka habis, tangkapin mereka semua yang terlibat di balik penyerangan mobil polisi yang dibakar. Bila perlu, tembakin kaki mereka semua. Saya telepon Pak Kapolda, Pak Karyoto, silakan di pos, silakan ditanya bila belanja, itu telepon Pak Kapolda. Saya mendukung Pak Kapolda Metro Jaya dan untuk bertindak tegas terhadap semua namanya premanisme. Saya mendukung. Saya anak anggota saya di belakang ini, mereka premanisme, aku minta tindak tegas hukum itu kita kedepankan. Dan tidak ada yang kebal hukum. Saya sudah warning anak anggota saya, kalian tidak kebal hukum, saya pun tidak kebal hukum. Kita semua patuh hukum. Kenapa Pak Gatot? Negara macam apa katanya? Pak Gatot, Pak Gatot yang aku sayangi, aku hormati. Bapak ini mantan Panglima TNI. Kok negara macam apa? Kan kalau pelanggaran hukum itu kan ada bapak-bapak kepolisian. Benar nggak teman-teman media? Kalau premanisme itu cukup polsek aja. Kalau polsek nggak mampu, Pak Kapolres turun dengan jatan ras brimob. Itu kolonel itu udah selesai. Kok Pak Gatot yang bisa bicara berapi-api negara macam apa ini? Kok Hercules itu premanisme? Hercules itu ormas preman. Saya bilang kamu yang preman. Karena kamu itu, kamu bikin action sana action sini karena nggak laku. Oh, kenapa kamu bilang saya preman? Kalau preman ada jalurnya untuk diatasi, adalah bapak-bapak kepolisian itu loh. Kita tidak usah membawa gitu. Minimal teman-teman, negara hukum. Pak Gatot memperbaiki koreksi statement itu, dan saya juga menahan diri memperbaiki koreksi apa statement saya salah. Ya kalau bisa kita saling memaafkan, ya mari kita saling memaafkan. Negara ini negara hukum. Jadi itu saya sampaikan teman-teman media semua. Terima kasih. Mungkin nanti kan sudah mau ada tambah sedikit. Cukup ya? Oke. Salam Indonesia. NKRI, harga mati. Dan
Prabowo, Gibran, rakyat Indonesia ada di belakang. Kita doakan Bapak kita, Bapak Prabowo, Presiden kita, dan Mas Gibran, mereka berdua mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur. Mereka berdua bisa bekerja untuk Indonesia, bekerja yang untuk rakyat Indonesia. Dan mereka berdua milik Indonesia, milik rakyat Indonesia, milik kita. Terima kasih.